Assalamualaikum, hai anak-anak semuanya. Bertemu lagi dengan Bu Guru Fitria Ros. Hari ini Bu Guru akan mengajarkan materi matematika kelas 5, masih tentang statistika, yaitu menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran. Materi ini agak sedikit rumit, maka dari itu silahkan perhatikan dengan seksama ya. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Oke anak-anak, kita masuk ke materinya. Menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran. Diagram lingkaran atau biasa disebut dengan diagram pie adalah diagram yang berbentuk irisan-irisan untuk menggambarkan proporsi numerik. Diagram lingkaran ada 3 macam loh anak-anak yang perlu kalian ketahui. Yang pertama, ada diagram angka, lalu ada diagram lingkaran persentase, dan ada diagram lingkaran derajat atau sudut. Contohnya sudah ada ya, Bu Guru tampilkan. Yang angka itu adalah yang ini, jadi dia itu hanya terdiri dari angka-angka saja. Lalu yang diagram persentase, pasti sudah tahu lah, harus ada persennya ya, harus ada simbol persennya. Dan yang ini adalah diagram derajat. Kalau diagram derajat, pastilah harus ada simbol derajatnya. Nah, diagram persentase maksimal itu adalah 100% satu lingkaran. Sedangkan diagram derajat maksimal adalah 360 derajat, ini satu lingkaran. Oke, sudah paham ya anak-anak tentang macam-macam diagram lingkaran? Kita lanjut materinya. Nah, hari ini kita akan belajar yang pertama tentang diagram lingkaran persentase. Pada diagram lingkaran persentase ada 2 ketentuan ya, membaca diagram. Yang pertama, jika satu lingkaran jumlahnya adalah 100%. Satu lingkaran itu seperti ini ya. Ini berarti jumlahnya 100%. Lalu ketentuan yang kedua, jika satu lingkaran dibagi 2, maka jumlahnya adalah 50-50. Jadi kalau nanti ada lingkaran, dia hanya terbagi 2 seperti ini, berarti di sini 50%, di sini 50%. Ketentuan yang ketiga, jika satu lingkaran dibagi 4, satu lingkaran dibagi 4 seperti ini ya anak-anak, berarti jumlahnya di sini 25%, di sini 25%, di sini 25%, dan di sini 25%. Oke, sudah paham? Lanjut untuk yang diagram derajat. Pada diagram lingkaran derajat ada ketentuan membaca diagramnya yang sebagai berikut. Ketentuan yang pertama, jika satu lingkaran jumlahnya 360 derajat. Ketentuan yang kedua, jika satu lingkaran dibagi 2, jumlahnya adalah 180 derajat dan 180 derajat. Ingat, ini garis lurus, berarti dia 180 derajat. Dan ketentuan yang ketiga, jika satu lingkaran dibagi 4 bagian seperti ini, nah kalian pasti tahu ini adalah sudut siku-siku. Kalau sudut siku-siku berarti semuanya adalah 90 derajat, 90 derajat. Oke, sudut siku-siku. Udah paham ya anak-anak? Sekarang kita lanjut. Bagaimana sih cara membaca diagram lingkaran angka? Contoh soal di sini ada, jika banyak siswa yang mengikuti kegiatan ekskul yang dibentuk dalam diagram lingkaran seperti gambar ini adalah banyaknya siswa yang mengikuti kegiatan ekskul ya anak-anak. Di sini ada ekskul basket, ada ekskul bola, ada ekskul silat, dan ada siswa yang tidak mengikuti ekskul. Diketahui total siswa semuanya satu kelas itu ada 42 siswa. Yang mengikuti ekskul basket ada 10 siswa, yang mengikuti ekskul bola ada 5 siswa, dan yang mengikuti ekskul silat ada 10 siswa.
Lalu pertanyaannya di sini adalah siswa yang tidak mengikuti ekskul ada berapa orang? Kalian lihat kan di sini tidak ada angkanya, sedangkan yang lain itu ada angkanya, ya kan? Nah, tugas kita adalah mencari. Silahkan dijawab. Siswa yang tidak mengikuti ekskul sama dengan total siswa tadi kan 42 orang ya. Kalian tulis di sini 42 orang dikurang dalam kurung ini ditambah semua. Ekskul basket ditambah ekskul silat ditambah ekskul bola ditambah semua, hasilnya adalah 10 tambah 10 20 tambah 5 25. 42 dikurang 25 anak-anak. Nih, paham ya sampai sini? Hasilnya adalah 17 siswa. Jadi sekarang kalian sudah tahu dong, siswa yang tidak mengikuti ekskul sama sekali di kelas tersebut ada 17 siswa. Oke, sudah paham ya tentang diagram lingkaran yang angka ini? Oke, kalau sudah paham, mari kita lanjut ke membaca diagram lingkaran yang derajat. Di sini ada contoh soal. Sebuah sekolah memiliki 1.260 siswa. Di sekolah tersebut mengharuskan siswanya untuk ikut serta dalam kegiatan ekskul. Nah, kalian bisa lihat nih diagram lingkaran derajatnya. Di situ sudah diketahui total siswanya 1.260 siswa. Yang mengikuti ekskul basket ada 130 derajat. Yang ini anak-anak. Lalu yang mengikuti ekskul bola ada 100 derajat. Yang mengikuti ekskul silat ada 80 derajat. Nah, setelah kalian melihat diagram derajat tersebut, ada yang belum memiliki angka, yaitu ekskul musik. Berarti itu yang ditanyakan. Banyak siswa yang mengikuti ekskul musik, ada berapa siswa? Nah, bagaimana cara menjawabnya? Kita lihat di sini caranya. Pertama, cari berapa derajat siswa yang mengikuti ekskul musik. Ekskul musik itu ada seluruh lingkaran itu kan 360 derajat. Berarti kamu tulis di sini 360 derajat. Oke, sudah paham? Lalu sama seperti tadi caranya, dikurangi dalam kurung ditambah ya, ekskul basket ditambah ekskul silat ditambah ekskul bola. Jadi totalnya adalah 360 dikurang 310 ya. Paham anak-anak? Jadi ada 50 derajat. Berarti sudah dapat nih ekskul musik ada 50 derajat. Oke anak-anak, sudah paham cara membaca diagram derajatnya ini ya. Nah, kemudian bagaimana sih cara mencari banyak siswa? Kan yang ditanya itu banyak siswa ya nak, bukan derajatnya. Jadi kalau yang ditanya banyak siswanya, kalian cari dulu derajatnya. Kalau sudah ketemu derajatnya baru bisa kita cari berapa jumlah siswanya. Oke. Jadi kalian harus mengerti nih. Kalau di diagram derajat dan diagram persen, kalau ditanya berapa jumlah orangnya, kalian cari dulu berapa derajat atau berapa persennya, barulah kalian masukkan ke cara untuk mencari berapa siswanya, kayak gitu. Nah, oke. Yang pertama ini kan kalian sudah paham ya gimana cari derajatnya, sudah dapat derajat dimasukin nih ke sini. Berarti semua ini sudah punya nilai ya. Di sini udah punya nilai. Basket 130, bola 100, silat 80 dan musik 50. Oke, sudah paham sampai sini? Sekarang gunakan rumus untuk mencari jumlah siswa yang mengikuti ekskul musik. Jumlah siswa yang mengikuti ekskul musik itu adalah, nah, semuanya itu adalah 360 derajat ya. Berarti derajat ekskul musik dibagi 360 derajat dikali total siswa. Jadi kalau mau nulisnya pakai angka tuh kayak gini nih anak-anak. 50 per 360 dikali 1260 kayak gini.
Ya, kalian kalikan dulu nih, 50 kali 1260 hasilnya 63.000. Dibagi 3.360. Dapatlah 175 siswa. Oke, sudah paham? Nah, jadi jumlah siswa yang mengikuti ekskul musik adalah 175 siswa. Sudah paham? Kalau misalnya belum paham, mari kita cari semua seberapa banyak siswa dari ekskul basket, bola, dan silat ya. Tadi kan sudah tahu ya, seni musik ada, ini berarti tadi 50 derajat, berarti yang ikut adalah 175 orang. Oke, sekarang kita cari nih yang basket. Bagaimana cari basket? Tadi basket itu 130 derajat per 360 derajat dikali jumlah siswanya 1260. 130 kalian boleh kali dulu, hasilnya itu adalah 163.800 dibagi 3.600 sama dengan, boleh coret ya, ini sorry kelebihan, coret boleh, hasilnya adalah 455 siswa. Nah, sekarang kita cari yang bola. Bola itu adalah 100 per 360 dikali 1260. Jadi 1260 dibagi 360. Hasilnya adalah 350 siswa. Sedangkan yang silat adalah 80 per 360 dikali 1260 sama dengan 100.800 dibagi 360, yaitu 280 siswa. Oke, sudah paham semua anak-anak? Nah, sekarang ibu mau tanya, kira-kira betul nggak ya jumlah semua siswanya 1260? Nah, kita totalin aja. Ini kan tadi musik 175, ya kan? Ditambah 455, basket 455. Lalu bola itu 350, ya, 350. Dan silat itu adalah 280 orang. Silahkan kalian jumlahkan, hasilnya adalah benar, ya. Oke, hasilnya benar, 1260 siswa. Seperti ini cara mencarinya ya anak-anak, untuk yang diagram derajat. Sekarang kita membaca diagram lingkaran persen. Contoh soalnya, diketahui total barang yang dijual pedagang baju adalah 300 buah. Jika baju yang dijual dibentuk dalam diagram lingkaran itu sebagai berikut. Diketahui total bajunya itu ada 300 buah. Sedangkan baju remaja itu ada 40%, ini baju remaja 40%, lalu baju dewasa itu adalah 38%. Yang ditanya, banyaknya baju anak yang dijual. Ingat, kalau nanyanya banyaknya, berarti cari dulu berapa persen baju anak itu. Kita jawab. Pertama, kalian harus cari berapa persen baju anak yang dijual itu. Berarti seluruh lingkaran itu kan 100%. Berarti 100% dikurang 40 ditambah 38. Hasilnya 100 dikurang 78 sama dengan 22%. Berarti udah dapat nih baju anak 22%. Sampai sini sudah paham? Sekarang kamu cari deh berapa baju anak itu. Caranya adalah sama seperti tadi. 22 per 100. Kenapa 100? Karena persen. Dikali 300. Ya, hasilnya adalah 22 dikali 3 itu 66, nolnya 2 dibagi 100. Coret-coret sama dengan 66 buah. Jadi jumlah baju anak yang dijual pedagang baju adalah 66 buah. Sekarang mari kita coba mengerjakan yang baju dewasa. Ini tadi berapa persen? 22% ya.
Ini tadi 22% dengan jumlah 66 baju. Sekarang kita cari yang baju remaja. Ayo, masih ingat caranya? Baju remaja itu 40, berarti 40 per 100 dikali 300. 300 itu adalah total bajunya. Kalian boleh langsung coret. 4 kali 3 itu 12, tambahin 01, jadi 120 buah baju. Oke, berarti ini 120 buah baju. Sedangkan yang baju dewasa adalah berapa? 38 per 100 dikali 300. Coret 38 kali 3 adalah 114 buah. Nah, ini 114. Nah, bener nggak sih 120 ditambah 114 ditambah 66 hasilnya 300, 7, 10, 300. Betul, nih 300 buah. Berarti jawabannya seperti itu. Mudah bukan anak-anak? Nah, kita lanjut materinya. Sekarang menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran derajat. Nah, kalian bisa lihat nih. Kita cari sudutnya satu persatu ya. Di situ ada tabel pekerjaan warga RT 2. Nama pekerjaannya ada petani 30 orang, pedagang 15 orang, PNS 10 orang, peternak 5 orang, sehingga totalnya adalah 60 orang ya. Nah, gimana cara mencarinya? Yang pertama, petani itu kan ada 30 orang ya. Nah, sekarang kebalikannya nih, kalau kita mau membuat derajat, cara nyarinya seperti ini. Per 60 jumlah orangnya, jadi 30 ini adalah frekuensi petaninya, 60 adalah jumlah totalnya ini. Oke, 360 adalah satu lingkaran diagram derajat. Paham anak-anak? Oke. Kalian cari 3 dikali 36 itu 108, nolnya 2, per 60 sama dengan 180 derajat. Jadi petani adalah 180 derajat. Lanjut, pedagang caranya sama, 90 derajat. Oke, PNS adalah 60 derajat. Kalian nanti bisa cek ya. Peternak adalah 30 derajat. Bagaimana cara membuat diagram lingkaran derajatnya? Ya, lihat seperti ini. Ya, jangan lupa beri judul ya. Nah, ingat, tadi kan kalau dibagi satu lingkaran kan 360. Di sini ada 180 derajat nih anak-anak. Berarti dibagi 2 dulu. Yang 180 derajat ini punya petani. Lalu di sini ada 90 nih anak-anak. Berarti yang 180 sisanya dibagi setengahnya menjadi 90 derajat punya si pedagang. Nah, kan sisa 90 lagi nih yang ini nih. Yang ini sisa 90 lagi. Nah, kalian pakai busur derajat. 60 derajat itu semana, 30 derajat itu semana. Nah, atau boleh kalian kira-kira banyakkan 60 derajat daripada 30 kan? Nah, seperti ini deh. 60 itu punya PNS, 30 itu punya peternak. Oke, sudah paham ya anak-anak bagaimana cara membuat diagram lingkaran dalam derajat? Sekarang menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran persentase. Di sini ada tabelnya nih. Tabel makanan yang paling laris di food court. Bakso itu ada 14 mangkok per hari. Soto 21, ketoprak 15, dan totalnya sehari itu dia bisa menghabiskan 60 mangkok. Kita cari persentasenya satu persatu. Sama seperti tadi. 24 itu punya bakso, 60 itu total semuanya. 100 itu karena ini diagram lingkaran persentase, maka dikalinya 100%, bukan 360 derajat lagi. Oke, tinggal kalian cari deh. 24 kali 100 itu 2400, dibagi 60 sama dengan 40%. Lalu yang kedua adalah soto, 35%. Dan yang bakso adalah 25%.
Bagaimana cara membuat diagram lingkarannya? Seperti ini anak-anak. 40%, 35%, dan 25%. Kalian ingat kan diagram lingkaran? Ini jangan lupa diberi judul ya. Pada diagram lingkaran persentase kalau dibagi 4, ya kan? Ini kalau dibagi 4 itu kan 25%. Ya, berarti ini yang 25% tulis dulu. Terus dia kan ini 25% sama 35% itu kan gedean 35%, berarti dari sini mundurin sedikit ke sini, ini dihapus. Nah, berarti sisanya ini segini 40%, ini 35%. Kayak gitu cara menggambarnya ya anak-anak, kurang lebih seperti itu. Oke? Nah, materinya sudah selesai. Silahkan kalian kerjakan latihan 3.8 yang sudah Bu Guru siapkan. Kalian perhatikan diagram hasil panen tahun 2020 ya. Ada padi 25%, kacang 10%, jagung 15%, kedelai 12%, gandum 22%. Tapi semangka belum ada persennya. Kalian cari dulu persennya ya. Perhatikan gambar diagram di samping dan jawablah pertanyaan berikut. Jika diketahui total seluruh hasil panen ada 1000 ton. Pertama, berapa persenkah hasil panen semangka? Masih ingat kan anak-anak? Satu lingkaran 100 dikurangi jumlah dari persen yang sudah diketahui. Yang nomor 2, berapakah hasil panen kacang? Berapa ton? Nah, kacang itu berapa? 10. 10 per 100 dikali 1000 dan seterusnya. Oke, kalian bisa carikan. Nah, yang nomor 5, manakah yang paling banyak hasil panennya? Berarti kalian harus cari tuh semuanya ya. Yang paling banyak hasil panennya berarti yang persennya paling banyak. Kalian tinggal lihat persen mana yang paling banyak, berarti jumlah hasil panennya dia yang paling banyak juga. Oke, kalian tinggal tulis kacangkah, jagungkah, kedelaikah, gandumkah, semangkakah, atau padikah. Yang nomor 5 yang paling banyak hasil panennya. Sudah paham ya? Oke. Yang latihan 4.8, buatlah sebuah diagram lingkaran derajat. Jika diketahui, di situ ada tabelnya. Jangan lupa beri judul diagram dan diberikan keterangan setiap irisannya ya, setiap buletannya itu. Novel ada 250, komik 125, sains ada 500, dan sejarah ada 125. Totalnya adalah 1000. Berarti gimana tadi cara nyarinya? Masih ingat? 250 misalnya novel ya, 250 per 1000 dikali 360 derajat. Silahkan kalian buat diagram lingkaran derajatnya. Oke, kalau kalian punya busur, silahkan dipakai busurnya ya anak-anak. Alhamdulillah, pelajaran hari ini sudah berakhir. Terima kasih ya anak-anak sudah mau menonton video ibu yang panjang ini dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan kalian paham tentang materi yang ibu ajarkan hari ini ya. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Oke, untuk kalian yang baru datang ke channel Bu Guru, jangan lupa di subscribe, di like, dan di share ya. Kita bertemu lagi di video Bu Guru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.